Selamat sore, Prof. Aiko Kurasawa. Nah, ini senang sekali bisa bertemu dengan Anda, Prof. Nah, selamat sore juga untuk kawan-kawan Development Study Club. Kali ini DSC akan mengadakan diskusi bertajuk Hubungan Indonesia-Jepang Dulu dan Kini bersama salah satu pakar hubungan diplomatik kedua negara Asia itu Profesor Aiko Kurasawa. Sekilas tentang Profesor Aiko Kurasawa. Beliau pernah mengajar di Universitas Setsunan, Universitas Nagoya, dan Universitas Keio di Jepang. Ia menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Tokyo, lalu melanjutkan jenjang pendidikannya di universitas yang sama dan berkunjung ke Indonesia pada tahun 72. Ya, Prof. Tahun berapa? Pada tahun 76. 76 ya? 72 pertama kali ke Indonesia. Ya, sudah lama. Iya. Wah, lama sekali. Tuh. Pada Hampir tahun 76 yang setengah abad yang lalu. Oh iya, setengah abad yang lalu. Ya, lama sekali. Ya, sudah 50 tahun semenjak pertama kali Prof. Aiko di sini. 50 tahun, betul. Nah, pada tahun 76 beliau menempuh studi doktoral di Universitas Cornell dengan disertasinya Mobilization and Control, A Study of Social Change in Rural Java, 1942 and 1945, yang diterjemahkan oleh penerbit Komunitas Bambu dengan judul Kuasa Jepang di Jawa, Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945. Lalu beliau juga mengambil studi doktoral yang kedua di Universitas Tokyo dengan disertasi berjudul Sengo Nihon Indonesia Kankeishi yang menjadi landasan untuk bukunya yang lain, Sisi Gelap Perang Asia, Problem Repatriasi dan Pampasan Perang Jepang berdasarkan arsip yang belum pernah terungkap yang diterbitkan oleh penerbit Kompas. Selain itu, Prof. Aiko boleh saya tambah? Ini merupakan disertasi saya yang kedua. Itu dasar pembicaraan hari ini saya. Ya. Oke. Menarik, Prof. Jadi bukan zaman Jepang lagi, tapi sesudahnya. Oh, I see. Ya. Sesudah kapitulasi Jepang. Iya. Sesudah kapitulasi Jepang. Siap, Prof. Sekitar 45, 46, 47 begitulah. Oh, I see. Oke. Ya. Nah, sekarang selain kedua buku di atas, Prof. Aiko juga menuliskan dua buku yang lain, yakni Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang, dan Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya, Sejarah dengan Foto yang Tak Terceritakan. Selain itu, ada dua buku lain yang disunting oleh Prof. Aiko, G30S dan Asia dalam Bayang-Bayang Perang Dingin bersama Matsumura Toshio, dan Consuming Indonesia, Consumption in Indonesia in the Early 21st Century, bersama William Bradley Houghton. Di Indonesia, jika saya tidak salah, Prof. Aiko pernah menjadi dosen di UGM ya, Prof. Ya? Ya, pernah mengajar sebentar di UGM. Ya. I see. Dan pernah menjadi staf peneliti di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Oh iya. Nah, diskusi kali ini akan berkutat di sekitar kajian Profesor Aiko Kurasawa tentang hubungan Indonesia dan Jepang dari masa ke masa. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya pakai PowerPoint saja ya. Sebentar. Apakah kelihatan? Halo? Kelihatan, Prof. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Jadi saya bicara menurut PowerPoint ini ya. Oke. Diskusi saya hari ini itu berjudul Hubungan Indonesia-Jepang Dulu dan Kini, dan subtitlenya Apa yang terjadi antara dua bangsa sesudah kapitulasi Jepang. Jadi masa yang saya ambil adalah bukan zaman Jepang lagi, tapi sesudahnya, sesudah Jepang kalah. Apa yang terjadi antara kedua bangsa ini? Jadi maksud makalah hari ini adalah untuk membongkar fakta-fakta bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah mulai sebelum dibuka hubungan diplomatik pada tahun 1958. Jadi
hubungan diplomatik baru diadakan pada tahun 58. Tapi sebenarnya sebelum itu sudah ada banyak hal-hal yang terjadi antara kedua bangsa. Tapi hal itu sering dilupakan dalam sejarah. Sudah dikenal bahwa telah terjadi hal-hal berikut pada masa pasca kapitulasi Jepang, antaranya gencatan senjata tentara Jepang oleh Sekutu, perebutan senjata Jepang oleh pemuda Indonesia, penyerahan kantor pemerintah dan perusahaan swasta ke Indonesia, pembebasan tahanan bangsa Belanda dari kamp, pertempuran antara Belanda dan pemuda Indonesia, dan lain-lain. Tetapi belum banyak diketahui tentang satu, repatriasi bangsa Indonesia dari Jepang dan daerah lain. Antaranya ada dua hal. Satu itu mahasiswa dari Jepang, yang kedua itu heiho dan romusha dari negara-negara tetangga. Tapi hari ini saya tidak akan bicara tentang hal yang kedua dan memusatkan pembicaraan saya pada mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang. Dua, repatriasi semua bangsa Jepang dari Indonesia. Tiga, hubungan antara 1949 dan 58. Artinya sesudah kedaulatan sudah diserahkan ke Indonesia oleh Belanda sampai diadakan hubungan diplomatik dengan Jepang secara resmi. Jadi ini kosong dalam sejarah, sampai sekarang kosong. Ya. Jadi saya ingin mengisi kekosongan sejarah ini. Pertama, saya mau bicarakan tentang repatriasi bangsa Indonesia dari Jepang. Pada waktu pulang selesai, ada 107 orang Indonesia, kebanyakannya mahasiswa, yang terlantar di Jepang. Nasib masa depan mereka itu kurang jelas pada waktu itu. Mereka semua bingung. Ada dua kelompok orang Indonesia. Jadi 107 orang bisa dibagi dua kelompok. A, yang sebelum pulang sudah tinggal di Jepang atas keinginan sendiri, atas pilihan sendiri. Itu ada 24 orang. B, yang dikirim ke Jepang selama pulang oleh pemerintah militer Jepang, yaitu 83 orang. Golongan A 24 orang, golongan B 83 orang, jumlahnya 107 orang. Kelompok A bisa dibagi beberapa orang yang latar belakangnya beda-beda. Perinciannya begini, antara 24 orang, ada 13 orang Indonesia orang Indonesia asli. Antaranya 1 orang perempuan yang kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang Belanda sebelum pulang. Dan 12 orang laki-laki, antaranya 4 orang yang sudah kerja dan 8 orang mahasiswa. Mereka meskipun ingin pulang ke Indonesia, tidak ada kesempatan pulang selama pulang. Jadi terlantar di Jepang. Dan antaranya ada beberapa orang Indonesia yang kawin dengan perempuan Jepang. Jadi ada 5 orang perempuan asal Jepang yang dihitung sebagai bangsa Indonesia, yang kawin sama orang Indonesia, ya. Jadi mereka berdarah Jepang, tapi dianggap sebagai bangsa Indonesia dalam hitungan, dalam statistik. Lalu selain itu ada 6 orang anak-anak, anak campuran kebanyakannya. Lalu perincian kelompok B itu begini. Kelompok B yang datang selama pulang, yang didatangkan selama pulang oleh Jepang. 1, angkatan pertama mahasiswa Nampo Tokubetsu Ryugakusei. Nampo itu daerah selatan. Tokubetsu itu spesial. Ryugakusei itu mahasiswa asing. Jadi kira-kira
mahasiswa asing spesial yang dikirim dari daerah selatan. Ini bukan hanya Indonesia, tapi dari Filipina, dari Burma, Vietnam juga ada yang diundang ke Jepang dengan biaya Jepang. Dari Indonesia, angkatan pertamanya 52 orang. Antaranya 24 orang dari Jawa, 7 orang dari Sumatera, 21 orang dari wilayah pendudukan Angkatan Laut. Lalu tahun selanjutnya, saya lupa catat. Angkatan pertama dikirim pada tahun 43. Lalu pada 44, angkatan kedua mahasiswa Nampo Tokubetsu Ryugakusei dikirim. Jumlahnya 29 orang. Antaranya 20 orang dari Jawa dan 9 orang dari Sumatera. Selain daripada Nampo Tokubetsu Ryugakusei ini, ada mahasiswa dari Kokusai Bunka Shinkokai. Ini nama sponsornya. 3 orang. Ini kalau dijumlahkan sebenarnya 84 orang. Tetapi 1 orang meninggal kena bom udara sekutu sebelum kapitulasi. Ini foto Nampo Tokubetsu Ryugakusei sedang belajar di Tokyo. Kalau ini mahasiswa sedang istirahat di kampus. Ini pada waktu diadakan rally, semua mahasiswa Nampo Tokubetsu Ryugakusei dikumpulkan. Ini Sumatera, golongan dari Sumatera dan Malay digabung satu. Sorry, ini dalam bahasa Jepang ya. Tapi kartu izin tinggal dari yang dikeluarkan dari kantor polisi sebagai contoh saja. Ini Nampo Tokubetsu Ryugakusei berpakaian adat di Tokyo. Mahasiswa Indonesia berkumpul di rumah salah satu seniornya. Senior adalah orang Indonesia yang sudah sejak seberumpuran tinggal di Jepang. Ini rumahnya rumah Jepang murni dan pakaiannya pakaian tebal begini. Mungkin pada waktu New Year's Day. Ini juga sama. Kalau ini perayaan Idul Fitri tahun 44 di Masjid Tokyo. Nah, sesudah perang selesai, beasiswa dan bantuan pemerintah Jepang diberhentikan. Maksud saya itu untuk kelompok A yang sejak sebelum perang ada di Jepang itu memang tidak diberi beasiswa. Tapi yang dikirim ke Jepang selama perang itu semua ditanggung. Beasiswanya ditanggung oleh pemerintah Jepang. Tetapi pada waktu kapitulasi, beasiswa dan bantuan semua diberhentikan. Ada pengumuman dari pemerintah Jepang. Ada 2 pilihan. A, yang ingin meneruskan sekolah boleh tinggal di Jepang. Tetapi tidak diberikan beasiswa lagi. Beasiswa masih diberi sampai akhir tahun 1946, tetapi sesudah itu akan diputuskan. B, yang ingin pulang ke negara asal diizinkan, tetapi harus mencari jalannya sendiri. Jadi muncul masalah repatriasi bagi orang Indonesia. Bagaimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau kasus mahasiswa Asia negara lain, ada bantuan dari negara jajahannya. Umpamanya, 15 orang mahasiswa Filipina dipulangkan oleh Amerika Serikat antara Agustus dan Oktober 1945. Lalu 47 orang mahasiswa Burma dipulangkan oleh Inggris pada bulan September 45. Mahasiswa Malaya dan Borneo Utara dipulangkan oleh Inggris juga antara Agustus dan Oktober 45. Jadi
mahasiswa dari negara-negara yang masih dijajah oleh Amerika dan Eropa diberi bantuan oleh negara-negara jajahannya, dia master. Tetapi kalau Indonesia sudah merdeka waktu itu, dan mahasiswa yang ada di Jepang dengar berita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus, bukan 17, tapi baru pada tanggal 19 Agustus. Indonesia merdeka, tetapi pemerintah Indonesia belum punya kantor perwakilan apapun di Jepang yang bisa membela nasib 107 orang Indonesia. Jadi nasib orang Indonesia tergantung pada kantor perwakilan Belanda yang disebut Misi Militer Belanda. Waktu itu Jepang diduduki oleh tentara sekutu dan belum ada negara normal. Negara Jepang itu dijajah dan bukan mandiri, maka itu tidak ada mekanisme pemerintah yang biasa, dan yang dinamakan kedutaan besar itu belum ada waktu itu. Semua disebut misi atau kantor perwakilan yang ditempatkan di dalam headquarter sekutu. Jadi misi militer Belanda itu didirikan pada tanggal 20 Mei 46 untuk mengadakan komunikasi dengan Allied Council for Japan and General Headquarters Sekutu. Jadi peranannya bukan mengadakan komunikasi dengan pemerintah Jepang, tapi dengan perwakilan sekutu. Memang waktu itu Jepang tidak boleh mempunyai hubungan langsung dengan negara-negara lain, dengan luar negeri. Misi militer Belanda di Jepang dikepalai oleh Letnan Jenderal Schilling, dan sebagai penasehat bagian politik ekonomi dikirim Pak Penning. Ini fotonya. Nah, sikap Belanda terhadap repatriasi orang Indonesia bagaimana? Sikap dasar itu begini. Kalau mau pulang ke Indonesia, harus mengakui diri sendiri sebagai onderdang Belanda dan mohon paspor Belanda di kantor misi militer Belanda. Ya, onderdang itu warga negara atau subjek Belanda. Harus mengakui diri sendiri sebagai subjek Belanda. Tetapi di belakangnya, Belanda juga mempunyai berbagai pikiran yang berbeda-beda. Waktu itu Amerika Serikat sudah menanyakan ke Belanda. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kirim memorandum dengan daftar 182 orang Indonesia di Jepang melalui kedutaan besar Belanda di Washington dan menanyakan. Di sini disebut 182 orang, tapi ini sebenarnya salah. Kalau saya periksa daftar-daftar itu, sering namanya 2 kali disebut. Memang nama belakangnya disebut atau nama depannya disebut dan beda-beda. Tapi sebenarnya 1 orang disebut 2 kali. Maka itu angka yang benar itu 107. Tapi menurut Amerika, waktu itu ada 182 orang Indonesia. Hitungan ini berdasarkan atas hitungan kedutaan besar Amerika di Tokyo. Dan pemerintah Amerika menanyakan ke Belanda, apakah pemerintah Belanda tertarik pada masalah kepulangan mereka? Mereka itu orang Indonesia yang ada di Jepang.
Seandainya mau, siapa yang akan bertanggung jawab atas biayanya? Ini pertanyaan dari Amerika Serikat. Ini masih ada lanjutannya. Menurut Wakil Departemen Luar Negeri kami, artinya Amerika Serikat, Kedutaan Besar Amerika di Tokyo, cara paling praktis dan hemat adalah mempergunakan kapal untuk dipatriasi orang Jepang dari Asia Tenggara. Kalau ingin mengetahui apakah pemerintah Belanda tertarik pada cara demikian. Jadi prinsip Belanda itu begini, lebih baik memulangkan orang Indonesia itu, tetapi mesti dengan syarat. Ya, syaratnya bagaimana? Ada banyak kekhawatiran Belanda terhadap sikap politik mahasiswa Indonesia. Surat Menteri Dalam Negeri Hindia Belanda waktu itu aneh ya, sorry. Ya bukan. Tidak ada. Dalam Negeri Hindia Belanda yang ada di Batavia ya. Itu bunyinya begini. Kalau Heiho, mereka dibawa oleh Jepang melawan keinginan diri sendiri. Tetapi Onder dan Belanda yang ada di Jepang, sebentar ya. Yang ada di Jepang, latar belakangnya berbeda-beda. Mereka berangkat ke Jepang sebagai mahasiswa atas undangan Jepang. Jadi Belanda mengatakan mahasiswa itu beda daripada Heiho dan Romusha. Heiho dan Romusha itu dibawa against their will, melawan keinginan diri sendiri. Jadi korban, dianggap korban. Tetapi mahasiswa itu datang ke Jepang atas undangan Jepang. Dan mereka terima undangan dan pergi. Mereka pasti dipengaruhi oleh fasisme anti Belanda selama tinggal di Jepang. Ini kekhawatiran Belanda. Mungkin tidak ada masalah memulangkan mereka ke Jawa dan Sumatera, tetapi lebih baik membuat catatan untuk memulangkan ke daerah Borneo dan Indonesia Timur yang lainnya, di mana kita belum begitu menguasai situasi. Ya, artinya boleh memulangkan ke Jawa dan Sumatera, tapi daerah-daerah lain itu kita belum menguasai. Maka itu jangan pulangkan mahasiswa itu ke daerah itu. Mereka ingin menguasai mahasiswa Indonesia sesudah pulang ke sana juga. Jadi kalau Jawa dan Sumatera boleh. Itu pikiran mereka. Jadi ini hampir sama ya. Kalau pemerintah harus melaksanakan program untuk memulangkan Onder dan Belanda ini, saya usulkan agar menahan orang dari Borneo dan Indonesia Timur di Batavia saja. Meskipun boleh memulangkan orang dari Jawa dan Sumatera ke kampung halamannya. Orang dari Jawa dan Sumatera silakan pulang ke kampungnya sendiri. Tapi orang yang di luar Sumatera dan Jawa harus ditahan di Batavia saja. Karena situasi politik di daerah lain itu kurang stabil dan Belanda belum menguasai. Ini surat yang lain. Ada lagi surat yang ditulis oleh Letnan Jenderal Oyen dari Kenil. Banyak orang Indonesia pergi ke Jepang untuk belajar secara sukarela. Diharapkan bahwa pemerintah Hindia Belanda jangan memulangkan mereka bersama dengan tawanan perang Belanda yang di internal Jepang sampai diadakan screening
setiap orang. Memang selama perang, banyak orang Belanda ditahan di daerah Jepang, di wilayah Jepang sebagai POW, prisoners of war. Dan sesudah perang mereka sedikit demi sedikit dipulangkan ke Indonesia. Dari kapalnya ada. Tapi Letnan Jenderal ini khawatir kalau mahasiswa Indonesia dipulangkan bersama dengan ex-POW Belanda yang dibebaskan dan pulang ke Indonesia. Jangan dulu, harus mengadakan screening setiap orang. Pokoknya Belanda ingin membatasi pemulangan orang yang pro Republik Indonesia yang mempunyai latar belakang berpolitik. Jadi mereka kirim staf-staf misi militer Belanda di Tokyo, kirim surat ke masing-masing daerah asal mahasiswa, setiap mahasiswa, dan suruh pemerintahan daerah itu untuk menyelidiki riwayat setiap mahasiswa sebelum berangkat ke Jepang. Dan kalau ada yang pernah ikut gerakan politik atau ada orang tua yang ikut gerakan politik, mereka di stop. Ya, jadi diadakan screening latar belakang mahasiswa. Akhirnya Belanda mengumumkan nama 2 orang Indonesia, yaitu Majid Usman sebagai Ketua Syarikat Indonesia dan Arifin Bakri sebagai yang paling membahayakan. Jadi 2 orang ini tidak boleh pulang. Yang lain akhirnya diizinkan pulang. Asal mau. Juga ada pikiran lain, mungkin begini, mungkin orang Indonesia itu akan lebih dipengaruhi oleh propaganda Jepang lagi kalau dibiarkan tinggal lama di Jepang. Jadi pikirannya macam-macam, kadang-kadang tidak sesuai. Ya, di satu pihak khawatir kalau mereka pulang ke Indonesia mungkin akan ikut gerakan politik memihak Republik Indonesia dan bahaya. Tapi di lain pihak, Belanda khawatir kalau orang Indonesia dibiarkan di Jepang lama, mereka akan lebih dipengaruhi oleh propaganda Jepang. Lebih baik tidak menahan mereka di Jepang karena mereka mengadakan propaganda anti Belanda di Jepang. Ini memang alasannya, ada alasannya. Selama itu mereka ikut gerakan anti Belanda di Tokyo. Sebagian mahasiswa ikut gerakan anti Belanda di Tokyo. Dan Belanda khawatir hal itu akan diketahui di seluruh dunia dan merugikan kepentingan Belanda. Umpamanya begini, gerakan-gerakan yang diikuti mahasiswa itu antara lain, Syarikat Indonesia mengadakan kegiatan anti Belanda, mendukung kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Hibiya di Tokyo pada tanggal 4 November 1945. Rally ini diikuti bukan hanya orang Indonesia, tapi juga dibantu oleh orang Vietnam yang telah memproklamasikan kemerdekaan dan sama-sama berjuang melawan kolonialisme. Belanda juga ada pertimbangan dari segi keuangan. Lebih baik memulangkan mereka untuk meringankan beban pemerintah Belanda. Mereka nulis. Karena begini, kebanyakan orang Indonesia bekerja untuk tentara Amerika dan dapat gaji yang cukup memuaskan. Mereka dapat makanan yang lebih baik daripada orang Jepang. Mereka kerja siang dan belajar di college pada malam,
belajar di College Angkatan Darat Amerika pada malam. Mereka mengharapkan melanjutkan kehidupan demikian selama 1 atau 2 tahun. Tetapi kalau tentara Amerika sudah evakuasi, mereka ditinggalkan dan pemerintah Belanda harus tanggung jawab. Maka itu lebih baik pulangkan mereka secepat mungkin, kecuali ada alasan kuat untuk tinggal di Jepang. Jadi seperti ini, pikiran orang Jepang itu bermacam-macam, pikiran pegawai Belanda itu bermacam-macam, berbeda-beda. Pihak mahasiswa juga bingung dan goyang-goyang, akhirnya pecah dua. Ada 2 pilihan. Satu, yang mengakui diri sendiri sebagai ondel dan Belanda. Mereka diberi kesempatan pulang ke Indonesia dengan kapal Cibadak. Kapal yang namanya Cibadak. Pada tahun 47. Tetapi juga ada yang tidak mengakui diri sendiri sebagai ondel dan Belanda. Mereka diizinkan menetap di Jepang sampai penyerahan kedaulatan Indonesia. Syarikat Indonesia memutuskan mengambil pilihan kedua, artinya tidak mengakui diri sendiri sebagai ondel dan Belanda pada mulanya. Tapi akhirnya mereka juga terpaksa berubah pikiran. Mereka bertanya ke Perdana Menteri Syahrir, Suwanto dan Muiz atas nama Syarikat Indonesia pernah mengirim surat ke Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 12 September 46 dan menanyakan apakah hal itu, artinya mengakui diri sendiri sebagai ondel dan Belanda untuk repatriasi, tidak bermasalah. Lalu jawaban dari Syahrir itu tidak bermasalah. Waktu itu juga ada peraturan di GHQ, General Headquarters Sekutu, untuk mendorong registrasi orang Indonesia di misi militer Belanda. Bunyinya begini. Semua orang asing yang tinggal di Jepang harus melapor diri kepada kantor perwakilan yang bersangkutan. Registrasi ini perlu untuk mendapatkan jatah pembagian makanan. Waktu itu seluruh Jepang menderita kekurangan pangan. Jadi kalau ingin beli makanan, termasuk beras, harus ada kartu khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan untuk mendapat kartu pembagian makanan, itu semua orang harus diregistrasi. Orang Indonesia karena tidak ada pilihan lain, harus meregistrasi di kantor Belanda. Kalau tidak, ya menderita kekurangan makanan. Nasihat kantor Deplu Jepang untuk Syarikat Indonesia juga mendorong agar anggotanya melapor ke misi militer Belanda. Dan akhirnya Syarikat Indonesia menyampaikan daftar anggotanya ke misi militer Belanda. Repatriasi dengan kapal Cibadak itu diadakan secara berikut. Pada tahun 1947, dalam perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui Republik Indonesia yang de facto. Dan berdasarkan ini, orang Indonesia diberi kesempatan pulang ke negerinya secara hukum. Dan menurut memorandum dari GHQ, siapa saja yang mau diizinkan pulang secara gratis. Jadi
kapal Cibadak itu gratis. Dan diberitahu bahwa ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk repatriasi ke Indonesia. 4 orang mahasiswa dari sebelum pulang dan 33 orang dari mahasiswa Nampo Tokubetsu Ryugakusei pulang pada 1944. 47. Yang tidak ikut program repatriasi ini, seperti tadi saya sebut, pulang baru sesudah penyerahan kedaulatan ke Indonesia dan mulai bisa mohon paspor Republik Indonesia. Jadi sesudah Desember 49, Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dan kantor perwakilan Indonesia dibuka di Tokyo juga dan mereka mulai bisa mohon paspor. Jadi mereka baru pulang sesudah itu. Selama itu, Serikat Indonesia mengeluarkan kartu anggota yang dipakai sebagai kartu identitas mengganti paspor. Jadi kartu Serikat Indonesia diakui oleh pemerintah Jepang sebagai pengganti identitas, pengganti paspor mereka. Ini foto waktu Serikat Indonesia ikut gerakan mendukung Republik Indonesia pada tahun 48. Ini juga. Oke, sekarang saya pindah ke repatriasi bangsa Jepang dari Indonesia. Menurut perjanjian Potsdam, semua bangsa Jepang harus evakuasi dari wilayah non-Jepang. Jadi wilayah Asia Tenggara yang dijajah oleh Jepang, dan juga dari wilayah Korea, China, Tionghoa, dan Taiwan, orang Jepang harus dievakuasi. Tetapi antara orang Jepang ada yang merasa keberatan. Umpamanya yang sudah punya keluarga dan anak-anak campur antara Indonesia dan Jepang. Mereka itu biasanya yang sudah kawin sebelum pulang dan menetap di Indonesia. Nomor 2, laki-laki Jepang yang sudah berpacaran dengan bangsa Indonesia selama pulang. Artinya mereka baru datang sesudah pulang mulai selama zaman pendudukan Jepang dan jatuh cinta pada perempuan Indonesia. Hanya mereka tidak diizinkan kawin selama pulang secara resmi. Jadi baru berpacaran. Tetapi karena ada pacar, mereka tidak mau pulang ke Jepang. Jadi terjadi yang menolak pulang. Ada beberapa orang Jepang yang menolak pulang. Mereka lari dari kamp dan banyak ikut tentara Indonesia secara diam-diam dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menetap di Indonesia sebagai warga negara Indonesia sesudah selesai perang kemerdekaan juga. Sampai meninggal di Indonesia. Sebenarnya ini ada cerita lain, sedikit lain ya, lain pihak. Tentang nasib warga negara Jepang sipil yang tinggal di Netherlands East Indies sebelum pulang. Jadi sebelum pulang di Indonesia sudah ada komunitas orang Jepang, kebanyakan pedagang yang buka toko Jepang. Dan pada waktu perang pecah, mereka semua ditangkap oleh sekutu, oleh Belanda, dan dikirim ke Australia untuk ditahan di sana. Jadi selama perang, orang Jepang sipil itu semua ditahan di kamp di Australia. Tapi sesudah kapitulasi,
semua, artinya 1.240 jiwa, termasuk istri non-Jepang dan anak-anak campuran, langsung direpatriasikan ke Jepang. Pada waktu pecah perang, orang Jepang ditahan. Waktu itu istri Indonesia yang kawin dengan orang Jepang ada pilihan. Kalau mau, boleh ikut suami, tapi kalau tidak mau diinternir, boleh tetap tinggal di Indonesia. Tapi kenyataannya kebanyakan perempuan Indonesia ikut suami. Karena anak-anak mereka, anak-anak campur mereka, itu dianggap sebagai warga negara Jepang karena ayahnya orang Jepang. Jadi ibu-ibu tidak mau terpisah dari anak-anaknya dan akhirnya banyak yang ikut ke camp Australia. Dan ibu-ibu Indonesia ini juga langsung dikirim ke Jepang habis perang. Meskipun mereka sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Mereka tidak ada choice, tidak ada pilihan. Ini foto anak keluarga campur. Di foto ini diambil di Australia, camp tahanan. Nah, sesudah dikembalikan ke Jepang, banyak istri yang bangsa non-Jepang dan anak-anak campuran tidak betah dengan kehidupan di Jepang dan ingin pulang ke Indonesia. Karena waktu itu nomor satu, Jepang itu miskin sekali, kotor sekali, dan banyak kota-kota besar itu dihancurkan kena bom. Kehidupan orang Jepang itu sangat-sangat susah. Dan situasi Indonesia lebih baik. Meskipun makanannya juga kurang, itu masih lebih baik daripada Jepang. Dan istri orang Indonesia dan anak-anak campur yang lahir di Indonesia, nomor satu tidak bisa bahasa Jepang dan tidak begitu akrab dengan budaya Jepang. Jadi mereka tidak betah kehidupan di Jepang dan ingin pulang ke Indonesia. Mereka memajukan permintaannya ke misi militer Belanda. Tetapi tidak diterima dengan alasan mereka secara hukum bukan ondel dan Belanda lagi, meskipun lahir di tanah Netherlands East India. Jadi yang tadi mahasiswa Indonesia itu masih dianggap sebagai ondel dan Belanda, dan Belanda wajib menolong mereka. Tetapi yang pernah kawin dengan orang Jepang dan anak-anak yang kawin dari ayah Jepang itu dianggap bukan ondel dan Belanda dan tidak usah ditolong, dianggap tidak usah ditolong. Tetapi sesudah negosiasi lama, akhirnya disetujui, dipulangkan. Mereka dipulangkan. Tetapi ayah yang berbangsa Jepang tidak boleh ikut. Artinya mereka boleh pulang ke Indonesia, tapi ayah tidak boleh ikut. Artinya pecah, keluarganya pecah dua. Mereka menghadapi pilihan susah. Untuk yang tetap ingin pulang, disediakan kapal repatriasi yang namanya Cibadak secara gratis. Ini kapalnya sama dengan kapal yang membawa mahasiswa. Kapal itu berangkat dari Jepang ke Indonesia 4 kali pada tahun 47. Sedikit lagi sekarang, sebentar lagi selesai pembicaraan saya. Dan terakhir, tentang hubungan sesudah kedaulatan Indonesia diserahkan pada Desember 49.
karena Indonesia sudah merdeka penuh, kantor perwakilan Indonesia dibuka di Tokyo. Tetapi kantor perwakilan Indonesia ini fungsinya untuk negosiasi dan komunikasi dengan GHQ, General Headquarters Sekutu, dan tidak dengan pemerintah Jepang. Jadi maksudnya bukan negosiasi untuk pemerintah Jepang, karena Jepang masih diduduki oleh Sekutu, masih belum merdeka. Pada mula, kantor perwakilan Indonesia dibuka di dalam kantor misi militer Belanda karena tidak ada tempat. Dan sebagian staf diwakili oleh staf kantor militer Belanda. Karena di kantor misi militer Belanda juga ada staf berbangsa Indonesia. Artinya pegawai berbangsa Indonesia yang kerja untuk Belanda. Dan mereka mewakili dipindahkan ke kantor perwakilan Indonesia, bagian kantor perwakilan Indonesia, dan kerja mewakili Republik Indonesia. Tapi kantor perwakilan mulai mempunyai gedung kantor dan staf sendiri sebentar lagi. Kepala kantor dikirim dari Indonesia dan disebut duta besar. Dipakai istilah duta besar secara resmi. Dan Raden Sujono ditugaskan, dilantik. Kantornya dibuka di tempat KBRI yang sekarang. Waktu itu memang tidak disebut KBRI, tapi tempatnya sudah sama dengan yang sekarang. Latar belakang Raden Sujono itu begini. Beliau ahli hukum tamatan Universitas Leiden dan sebelum pulang mengajar sebagai guru besar di Akademi Bahasa Asing di Tokyo. Jadi waktu pecah perang, dia dan keluarganya masih ada di Tokyo. Dan dia ikut tentara Jepang waktu tentaranya mendarat di Jawa. Dan sesudah itu selama pendudukan Jepang, dia kerjasama untuk Jepang dalam Gunsei Kambu. Ini foto pada waktu Duta Besar Indonesia tiba di Tokyo. Ini Pak Sujono, ini istrinya. Ini foto perayaan Idul Fitri pada di kantor perwakilan di Tokyo pada Agustus 1951. Jadi memang hanya sebentar Raden Sujono bekerja sebagai duta besar untuk Sekutu, itu hanya sebentar. Karena Jepang dibebaskan pada April 52. Berdasarkan atas perjanjian San Francisco, pendudukan tentara Sekutu mengakhiri dan Jepang menjadi negara mandiri. General Headquarters Sekutu dibubarkan. Pemerintah Jepang mempunyai hubungan langsung dengan luar negeri. Maka itu, Duta Besar Raden Sujono sebagai Duta Besar untuk Sekutu, negara-negara Sekutu, itu sudah tidak berfungsi lagi dan diperintahkan pulang ke Indonesia. Meskipun Jepang menjadi mandiri, merdeka, tetapi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang belum diadakan waktu itu, tahun 52, belum diadakan. Berdasarkan atas kebijaksanaan pemerintah Indonesia agar tunggu sampai masalah pampasan perang beres. Memang Jepang sudah berjanji akan bayar pampasan perang dalam perjanjian konferensi San Francisco.
hanya jumlahnya berapa, bagaimana caranya, itu belum ditentukan. Jadi sampai semua beres, Indonesia menahan mengadakan hubungan diplomatik dengan Jepang. Jadi negosiasi untuk pampasan perang berlangsung antara tahun 51 dan 57. Tanggal 57, akhir tahun 57, Indonesia dan Jepang mencapai kesepakatan tentang pembayaran pampasan perang dan hubungan diplomatik baru dibuka pada Januari 1951. Ya, pembicaraan saya itu sampai sini, dan saya ulang lagi, inti makalah saya adalah hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah mulai sebelum diadakan hubungan diplomatik resmi, meskipun sering dilupakan. Jadi ini satu aspek sejarah yang lama dilupakan. Ya. Cerita ini ditulis dalam buku saya yang berikut. Sisi gelap perang Asia, problem repatriasi dan pampasan perang Jepang berdasarkan arsip yang belum pernah terungkap. Buku ini diterbitkan oleh Kompas pada tahun 1919. Tahun 2019. Memang makalah ini dan buku itu berdasarkan atas arsip yang baru dibongkar di arsip Negara Republik Indonesia di Jakarta dan di arsip nasional, ini salah tulis, Nasional Arsip di Den Haag. Dulu Rijks Arsip, sekarang disebut Nasional Archief di Den Haag. Nama arsip yang saya pakai itu ini, Archimen Sekretaris antara 45 dan 49. Ini arsip Belanda. Tapi waktu Belanda pulang, mereka tinggalkan arsip ini di Jakarta. Karena itu masih ditahan di Jakarta. Sedangkan arsip, umpamanya arsip misi militer Belanda dan arsip Departemen Luar Negeri Belanda itu ada di Den Haag. Dan saya mempergunakan arsip dari Belanda juga. Selain daripada arsip itu, saya juga mengadakan wawancara di Jepang dan Indonesia. Untung masih ada cukup banyak orang yang masih, meskipun sudah tua, masih hidup. Jadi ini saya sudah selesai bicara hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Aiko. Oke, Prof. Aiko. Jadi ini pembahasan Prof. Aiko ini sangat menarik tentang repatriasi. Bukunya Prof. Aiko ini saya selesai dalam jangka waktu 4 hari. Ini buku asik sekali. Sisi gelap Asia. Nah, ini menarik Prof. Aiko. Ini ternyata ada saudara jauh saya ini yang masuk ke dalam buku ini. Omar Barak. Pak Omar Barak ini. Dari Borneo, dari Kalimantan. Nah, ya, Pak Omar Barak ini. Bagaimana kakek? Kenapa? Nah, kakek sepupu jauh. Itu Pak Omar Barak. Itu. Nah, mungkin ini karena saya ada panggilan, Prof. Jadi saya alihkan moderator ke kawan saya, enggak apa-apa ya, Prof ya? Untuk moderator saya berikan ke Pak Farida. Terima kasih banyak, Prof. Aiko. Ya, sama-sama.
Salam Prof. Aiko, saya Farica. Saya akan lanjutkan dari Reza untuk moderatori diskusi pada hari ini. Terima kasih, menarik sekali. Mungkin kita sudah langsung punya penanya ini dari Mas Daniel Supriyadi. Silakan. Oke. Selamat sore Prof. Aiko. Ya, selamat sore. Ya, pertanyaan saya begini. Pertama, Raden Suyono yang dubes Indonesia tadi disebutkan bertugas di militer Jepang waktu mendarat di Pulau Jawa. Nah, ini Raden Suyono ini apakah bertugas di garis depan atau garis belakang? Itu pertama. Kedua, nah mengenai orang Indonesia yang berdinas sorry, saya belum mengerti. Sorry. Oh ya, Raden Suyono. Ya, tadi Prof. Aiko disebut bahwa dia berdinas di militer Jepang waktu tentara Jepang mendarat di Jawa. Nah, ini beliau ini apakah bertugas di garis depan atau di garis belakang? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nah mengenai orang Indonesia yang berdinas di militer Amerika. Ini menarik. Ini ceritanya bagaimana itu? Tadi Prof. Aiko sempat menyebut orang Indonesia yang berdinas. Itu yang kedua. Nah, nah kemudian yang ketiga di pembahasan awal ada menyebut mengenai Heiho dan Romusa yang dikirim ke wilayah Asia Tenggara. Nah, ini pertanyaan saya, itu jumlahnya ada berapa yang dikirim dan yang kembali berapa setelah perang? Itu saja pertanyaan saya, Prof. Aiko. Arigatou gozaimasu. Ya. Yang pertama tentang Sujono ya, Mas. Dia memang ditugaskan oleh Jepang, diminta oleh tentara Jepang, ya, agar melancarkan jalannya ya. Waktu Jepang mendarat di Banten, ya. Ya ikut sama-sama Panglima Besar waktu itu. Imamura, ya, betul. Ya, sama-sama dalam satu kapal. Ya. Dan sesudah itu dia dapat pekerjaan di dalam Gunsei Kambu Somubu, General Affairs Department di Gunsei Kambu. Sampai ya, jadi memang kolaborator Jepang ya. Iya, sangat. Gitu ya. Atau mungkin diperlukan untuk apa? Untuk menjadi penerjemah dengan orang-orang Indonesia atau Hindi Belanda gitu. Untuk menjadi penerjemah. Apa mungkin juga apa mungkin juga Prof. Sujono diperlukan militer Jepang untuk jadi penerjemah juga? Bukan. Dia lebih penting lagi. Dan bahasanya beliau itu tidak begitu pintar. Bahasa Jepang beliau tidak begitu pintar. Dia tugasnya mengajar bahasa Melayu di Akademi di Jepang. Dan karena berkeluarga Indonesia, sehari-hari bicara bahasa Indonesia terus. Dan akhirnya tidak begitu pintar bahasa Jepangnya. Tetapi karena orang besar ya, yang pengaruhnya juga besar, dia dipergunakan oleh tentara Jepang. Ya. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, Prof, mengenai orang Indonesia yang berdinas di militer Amerika. Yang kerja di tentara Amerika. Oke. Ini sebagai sipil, kerja sebagai sipil di administrasi. Bukan soldier, bukan. Tapi kebanyakan juga interpreter. Civil servant ya? Ya, civil servant. Dan interpreter juga. Karena waktu itu orang Jepang, kebanyakan orang Jepang tidak bisa bahasa Inggris. Dan mahasiswa Indonesia itu karena pendidikannya tinggi, pendidikan Belandanya cukup baik, mereka hampir semua pintar bahasa Inggris juga, bukan hanya Belanda tapi Inggris juga. Jadi kebanyakan dapat gaji besar sebagai interpreter. Ya, oke. Lalu ketiga apa ya? Mengenai Heiho dan Romusa. Oke, ini sebenarnya di luar pembicaraan hari ini. Jadi kalau bisa tolong bacakan buku saya chapter berapa ya? Bab 4
buku saya ini bab 4 itu judulnya Prajurit Ekonomi yang Terlantar. Ini artinya Romusha. Romusha itu waktu itu disebut prajurit ekonomi ya, agar bersemangat. Dan bab keempat buku saya itu khusus tentang Romusha. Dan kalau Heiho saya tidak meliputi secara khusus dan jumlahnya tidak begitu jelas. Mungkin masa depan saya baru mengali masalah itu. Yang sudah jelas itu mereka dibawa ke daerah-daerah bertumpul seperti Filipina, Labaul, Birma, pokoknya di mana ada pertempuran besar mereka dibawa dan ikut berperang dengan Jepang. Jadi ada banyak yang menjadi korban juga. Heiho ya. Oke, sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Prof. Aiko, arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih dari Kak Daniel. Bagi kawan-kawan yang ingin memiliki pertanyaan, bisa langsung on cam atau menuliskan di kolom chat. Nah, Prof. Aiko, mungkin ini juga saya penasaran juga ini. Apa yang membuat Prof. Aiko awalnya tertarik untuk meneliti hubungan antara kedua negara, antara Jepang dan Indonesia ini? Waduh, sulit ya, susah menjawab dalam satu kalimat ya. Tapi begini kira-kira ya, pada waktu saya mahasiswa S1, artinya akhir tahun 60-an, sesudah G30S, dan pada waktu baru mulai economic policy yang baru oleh Pak Soeharto mulai. Jadi Indonesia mulai membuka negaranya dan mengundang investasi luar negeri dan sebagainya. Ya, pada waktu itu, persis pada waktu itu, pada waktu saya mahasiswa. Dan banyak perusahaan Jepang mulai ekspansi ke Indonesia secara mendadak. Dan tetapi di Jepang belum ada banyak buku tentang Indonesia. Boleh dikatakan bisa dihitung yang ditulis dalam bahasa Jepang ya tentang Indonesia, mungkin ada 4 atau 5 buku saja. Maka itu kebanyakan pegawai-pegawai Jepang dalam perusahaan-perusahaan itu datang ke Indonesia tanpa pengetahuan apapun. Dan maka itu mulai banyak konflik, clash, culture clash dan macam-macam. Akhirnya menimbulkan malaria ya. Jadi saya pikir kita perlu sekali mengetahui sejarah hubungan Indonesia dan Jepang yang dulu, dan juga tentang Indonesia pada umumnya. Tapi kami harus sebagai tahap pertama harus belajar tentang apa yang terjadi di Indonesia selama pendudukan Jepang. Apa nasib orang Indonesia pada zaman itu kena pendudukan Jepang, penjajahan Jepang. Ini boleh dikatakan motif saya mulai belajar tentang Indonesia, pada khususnya hubungan Indonesia-Jepang. Tapi saya tertarik bukan hanya masalah hubungan kedua negara ini, tapi seperti tadi sudah disebut oleh Pak Riza, saya juga mengadakan penelitian tentang peristiwa 65 dan juga masyarakat yang sekarang tentang konsumsi dan perubahan masyarakat di desa dan sebagainya. Ya. Oke, menarik. Tapi selama dalam penelitian ini mengenai masa pendudukan Jepang atau masalah repatriasi, apakah pernah mengalami kendala serius, termasuk tentang menemukan para informan? Bagaimana Prof. Aiko bisa berhubungan dengan para informan dalam penelitian ini? Saya mulai penelitian ini
akhir tahun 60-an dan awal 70-an. Jadi waktu itu memang masih ada banyak ahli saksi sejarah, dan agak gampang mencari informasinya di Jepang juga dan Indonesia juga. Kalau di Jepang mereka bangga atas peranan mereka. Ini sebenarnya salah paham menurut saya. Tapi kebanyakan orang Jepang yang ikut pendudukan Jepang itu bangga atas apa yang mereka melaksanakan. Karena mereka percaya Jepang membantu kemerdekaan Indonesia. Ya menurut saya ini salah paham. Tapi banyak orang Jepang percaya. Maka itu mereka tidak merasa malu sama sekali dan ingin bicara ke saya apa yang mereka laksanakan di Indonesia. Di lain pihak, orang Indonesia juga senang sekali menerima saya dan bicara tentang pengalaman zaman Jepang karena mereka ingin generasi orang Jepang yang sekarang mengerti apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Dan sesudah saya mengadakan penelitian pada khususnya di daerah desa tentang apa yang terjadi pada zaman Jepang, itu pengertian saya tentang zaman Jepang berubah sama sekali. Menurut informan orang Jepang, orang Indonesia tidak begitu menderita selama pendudukan seperti orang Tionghoa dan Filipina. Orang Indonesia happy-happy saja. Waduh, mula-mula saya percaya. Tapi sesudah mengadakan interview, wawancara dengan orang-orang Indonesia, saya betul-betul mengerti. Memang sangat-sangat kebijaksanaan Jepang melaksanakan itu sangat-sangat sadis dan keras, ya. Apalagi masalah Romusha, ya. Dan saya mulai menulis tentang apa yang saya dengar di Indonesia dalam bahasa Jepang. Akhirnya informan saya orang Jepang marah sama saya karena mereka membantu penelitian saya agar saya menulis kata-kata manis tentang tentara Jepang dan orang Jepang di Indonesia. Tapi ternyata terbalik, ya. Maka itu saya dikritik terus, sampai sekarang dikritik terus. Saya disebut pengkhianat. Selalu begitu. Sorry, mungkin jawaban saya tidak tepat, ya. Mungkin saya juga sebenarnya pernah mendengar bahwa setiap Perdana Menteri Jepang selalu berupaya untuk menyampaikan permohonan maaf ke negara-negara yang dulu pernah dikolonisasi oleh Jepang. Tetapi itu sempat kemudian disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe untuk generasi ke depan sebenarnya tidak perlu saja seperti itu. Sebenarnya bagaimana dari Jepang sendiri memandang langkah seperti itu, Prof? Untuk apa harus untuk meminta maaf dan atau menurut Shinzo Abe harus dihentikan? Di Jepang tendensinya makin lama makin secara politis makin kanan, ya. Artinya pada waktu tahun 80-an masih ada politikus yang mengakui bahwa Jepang sudah mengadakan banyak kesalahan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tetapi sesudah pertengahan tahun 90, sesudah masalah Jugun Yangfu sudah selesai, sebenarnya belum selesai, tapi sudah dipadamkan. Pemerintah Jepang, politikus Jepang, sikapnya menjadi sangat-sangat agresif menurut saya. Mereka percaya diri sendiri sebagai
mereka percaya peranan mereka mengatakan di Indonesia itu peranan baik. Percaya, betul percaya. Dan yang saya khawatir itu banyak generasi muda yang muda yang sekarang, bukan generasi saya, generasi muda percaya kata-kata itu. Dan maka itu makin lama makin menjadi agresif. Agresif atau apa ya istilahnya? Konservatif atau apa? Ya pokoknya sekarang memang sedikit yang mengakui kesalahan Jepang yang melakukan di Indonesia selama perang. Mereka percaya Jepang melakukan memang Jepang juga mengadakan kesalahan, tapi kebijaksanaan yang manfaat berguna itu lebih banyak di Indonesia. Itu pikiran orang Jepang pada umumnya sekarang. Apa mengerti? Susah. Iya, kira-kira saya bisa menggambarkan. Kalau menurut Prof. Aiko sendiri, selama Prof. Aiko dikatakan tadi tertarik dengan studi Indonesia ini ketika dibuka salah satunya investasi besar-besaran juga yang dilakukan oleh perusahaan Jepang ke Indonesia. Dalam kurun waktu Orde Baru berarti itu ya, Prof. Apa yang menarik dari hubungan Jepang dan Indonesia di kala itu? Ya, sesudah zaman Soeharto, zaman Pak Harto, hubungan Indonesia-Jepang sebelumnya dan sesudahnya itu sangat beda. Halo? Ya, iya, Bro. Ya, mengenai hubungan yang menarik dari hubungan antara Indonesia Jepang di zaman Soeharto saat itu. Halo, apakah terdengar? Ya, singkat, pada awal rata-rata sikap orang Jepang selama di Indonesia itu sangat sombong. Sombong artinya orang Jepang pikir Jepang lebih maju dari Indonesia dan orang Jepang lebih pintar dari orang Indonesia. Maaf ya, sangat-sangat sombong. Dan tapi sesudah Malari, banyak orang Jepang mulai merasa diri sendiri salah dan sikapnya makin lama makin menjadi kurang agresif, kurang arogan. Hanya itu berbeda daripada pikiran orang politikus terhadap sejarah. Interpretasi sejarah itu beda. Itu beda. Hanya orang Jepang sekarang mulai merasa kita juga harus mengerti apa Islam itu. Dan kita harus hormat agama yang lain. Ya, itu memang mesti sudah lama mengetahui, tapi baru-baru ini orang Jepang mulai merasa betul-betul kepentingan mengerti budaya, agama, dan sejarah masyarakat Indonesia. Jadi pada umumnya sikap orang Jepang mulai diperbaiki sedikit demi sedikit, tapi masalah politik, masalah interpretasi sejarah itu beda. Dan sampai sekarang orang Jepang yang kerja di Indonesia itu kebanyakan meskipun sikapnya tidak arogan, mereka masih pikir Jepang, apa yang dilaksanakan oleh Jepang di Indonesia selama perang itu benar, tidak kejam. Ya. Jadi saya dan teman-teman itu masih menulis apa yang terjadi sebenarnya. Tapi banyak orang tidak memperhatikan tulisan kami.
Gitu. Kalau begitu dari Prof. Aiko juga bagaimana seharusnya hubungan antara kedua negara ini berjalan antara Jepang dan Indonesia, apalagi setelah reformasi, begitu. Mungkin saya mengharapkan peneliti Indonesia lebih banyak menggali sejarah hubungan Indonesia dan Jepang dari aspek Indonesia juga, ya, termasuk zaman pendudukan Jepang juga. Sekarang agak sedikit yang mengambil topik itu sebagai topik disertasi dan sebagainya, ya. Saya kira begitu dibandingkan dengan zaman dulu. Sekarang makin lama makin sedikit. Tapi saya masih mengharapkan ada banyak hal-hal yang kita belum mengetahui tentang sejarah zaman pendudukan Jepang dan zaman sesudah itu, ya, seperti makalah saya hari ini. Ada banyak hal yang belum diketahui dan kami harus menggali arsip lebih banyak dan menerbitkan, dan silakan teman-teman Indonesia menulis lebih banyak agar saya bisa menerjemahkan dan memperkenalkan kepada masyarakat Jepang. Itu penting sekali saya kira. Mungkin yang sekarang juga diantaranya mulai penelitian tentang Indonesia kontemporer juga mungkin. Kalau yang sejarah memang sepertinya kayak saya lihat juga kurang banyak minatnya kurang. Ya. Teman-teman jika ada pertanyaan lagi boleh silakan. Ya, dari Pak Rusdi silakan. Ya, selamat sore, Prof. Aiko. Salam dari Surabaya. Ya, terima kasih. Iya, Prof. Aiko, apakah arsip-arsip di Jepang cukup terbuka untuk diteliti saat ini? Ya, yang ada di dalam di dalam pemerintah Jepang ya masa lalu ya, itu apakah cukup terbuka? Apakah tidak perlu izin khusus untuk melakukan riset sejarah ke arsip-arsip tersebut? Ya, terima kasih. Boleh dikatakan sangat terbuka, dan bagi orang Jepang atau bagi orang asing sama saja. Siapa saja silakan langsung datang ke arsip, tidak usah pakai izin apa-apa. Itu sangat-sangat open. Tetapi katanya sudah membuka semua, katanya. Tapi saya masih pikir mungkin masih ada sebagian yang masih disimpan dan dibuka umum. Umpamanya tentang zaman Jepang juga, seperti hal-hal pengadilan militer, rekod pengadilan militer, umpamanya pada waktu Supriyadi dan teman-teman dari Blitar diadili, itu rekodnya mesti ada. Dan kayaknya saya pernah lihat halaman mukanya. Tapi selanjutnya, next time saya pergi dan saya minta dikasih, mereka bilang, oh tidak ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya masih disimpan sebagian yang sangat-sangat sensitif. Tetapi selain daripada itu, yang lainnya sudah banyak dibuka. Dan dibuka tidak ada limitation untuk orang asing. Hanya masalahnya bahasa. Sangat susah ya. Itu zaman Jepang ya, zaman dulu. Kalau zaman pasca perang lebih terbuka. Sekarang sampai
waktu Malali itu sudah terbuka semua. Ya, agak mudah aksesnya. Satu lagi ya, boleh ya? Ya. Satu pertanyaan lagi boleh ya, Ibu? Silakan. Ya, bagaimana dengan beberapa warga negara Jepang yang ada di Indonesia yang memilih menjadi tentara di Indonesia? Apakah ikut berperang melawan Belanda atau bagaimana, Ibu? Prof. Aiko. Katanya kira-kira ada 1.000 orang bekas tentara Jepang yang masuk tentara Indonesia untuk berjuang terhadap Belanda. Dan alasannya macam-macam. Ya, salah satu alasannya itu ada pacar, seperti hari ini saya sebutkan. Mereka tidak mau pulang ke Jepang karena ada pacar di sini. Ini salah satu alasannya. Tapi memang selain daripada itu, ada macam-macam. Ada yang betul-betul ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada lari karena takut dihadiri oleh Belanda. Jadi umpamanya mantan anggota Kempeitai, itu mereka takut ditangkap. Jadi lari dan ikut tentara Indonesia. Jadi alasannya memang macam-macam, tidak tentu alasan baik ya, macam-macam. Tapi akhirnya mungkin ada manfaatnya ya mungkin. Ya, ada kira-kira 1.000 orang katanya. Dan antaranya 300 atau 400 orang meninggal dalam perjuangan. Sisanya menetap di Indonesia, kawin dengan perempuan Indonesia, dan akhirnya dapat warga negara Indonesia. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi. Silahkan penanya berikutnya, penanya terakhir hari ini Pak Ahmad Zainul. Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore Prof. Aiko. Saya akan menanya tapi sedikit agak kekinian ya. Saya mau menanyakan tentang nilai kolonialisme. Saya kaitkan sama perang Kroasia dan Ukraina dan Rusia ini. Bagaimana posisi Jepang? Karena waktu itu ada diplomasi anjing dari Presiden Putin. Terima kasih. Sorry. Diplomasi apa? Waktu itu ada diplomasi apa? Ada diplomat Jepang yang diterima oleh Presiden Putin dan Putin menemuinya dengan anjing herder kesayangannya. Setelah itu baru ditemui. Terlepas dari fenomena itu, bagaimana posisi Jepang saat ini dalam posisi konflik itu? Terima kasih. Aduh, saya bukan ahli masalah politik internasional, apalagi tentang situasi Eropa. Saya tidak begitu berani bicara. Hanya yang agak sifat umum saja ya. Jepang memang secara keras menentang Putin, Rusia, dan mendukung Ukraina. Tapi hanya secara ekonomi saja ya. Karena nggak bisa apa-apa, nggak bisa buat apa-apa. Mungkin sumbangan dana sedikit dan juga mengadakan banyak economic sanction terhadap Rusia. Dan Jepang dalam hari ini sejalan dengan Amerika dan Eropa. Maaf, saya tidak begitu mengerti. Memang saya mengikuti masalah ini, tapi karena bukan ahli, tidak berani bicara lagi. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih sekali. Terima kasih.
Oke, terima kasih juga untuk para penanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul sudah lewat 1,5 jam dari waktu diskusi kita. Terima kasih atas diskusi yang menarik, Prof. Aiko, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung serta menanggapi topik diskusi ini, dan kami dari Development Study Club berterima kasih karena sudah hadir. Dan diskusi ini merupakan rangkaian dari Bulan Kahin, serangkaian diskusi untuk mengenang sumbangsih penelitian Profesor George Burton Kahin untuk Indonesia. Ya, saya selaku moderator undur diri, dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi saya tutup diskusi ini, semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya, Prof. Aiko. Semoga bisa ke se-Indonesia lagi dan segera sembuh, segera fit. Ya. Makasih ya. Terima kasih Prof. Aiko. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Prof. Aiko. Sampai jumpa. Ditunggu di Indonesia Prof. Aiko. Ya. Nanti mungkin tahun ini bisa datang ya. Mungkin. Sudah banyak yang menunggu ini. Terima kasih. Salam, mari. Keluar ya.